Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Pratiwi Lestari dengan NIM 7020 124004. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah komunikasi massa yang diampu oleh Bapak Firman Taufikur Rahman, SOS MSI. Adapun materi yang akan saya bahas berjudul Framing Berita sebagai Alat Propaganda di Media Massa. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian framing, propaganda, contoh penerapan dalam media massa, serta dampak terhadap masyarakat. Oke, next slide. Di era digital saat ini, media massa menjadi salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat. Hampir setiap hari kita memperoleh berita melalui televisi, surat kabar, media online, maupun media sosial. Namun, tidak semua berita disampaikan secara netral. Setiap media memiliki sudut pandang yang berbeda dalam mengemas suatu peristiwa. Cara penyajian inilah yang disebut sebagai framing. Apabila framing digunakan untuk mempengaruhi cara berpikir masyarakat demi kepentingan tertentu, maka framing dapat menjadi alat propaganda. Next slide. Framing merupakan cara media mengemas suatu berita. Menurut Robert N. Edelman, framing adalah proses memilih sebagian fakta dari sebuah peristiwa, kemudian memberikan penekanan pada bagian tertentu agar masyarakat melihat peristiwa tersebut sesuai dengan sudut pandang yang dibangun oleh media. Oleh karena itu, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menentukan aspek mana yang dianggap paling penting. Oke, selanjutnya, propaganda adalah usaha yang dilakukan untuk memperoleh masyarakat agar memiliki pandangan sikap tertentu. Dalam media massa, propaganda sering dilakukan melalui pemilihan kata, penyusunan berita, maupun penonjolan informasi tertentu. Tujuannya adalah membentuk opini sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Oke, next. Hubungan framing dan propaganda itu sangat erat. Media memiliki kebebasan untuk menentukan fakta mana yang ingin ditampilkan dan mana yang tidak ingin ditampilkan. Selain itu, media juga memilih narasumber, menentukan judul berita, dan menggunakan bahasa yang mampu mempengaruhi emosi pembaca. Akibatnya, masyarakat dapat memiliki pendapat atau persepsi yang berbeda terhadap peristiwa yang sama. Inilah alasan mengapa framing sering disebut sebagai salah satu alat propaganda dalam media massa. Next slide. Menurut Robert N. Edelman, terdapat 4 unsur utama dalam framing. Yang pertama, define problems, yaitu bagaimana media mendefinisikan suatu peristiwa sebagai sebuah masalah. Lalu yang kedua, diagnose causes, yaitu menentukan siapa atau apa yang dianggap sebagai penyebab masalah tersebut. Yang ketiga, make moral judgment, yaitu memberikan penilaian apakah suatu tindakan dianggap benar atau salah. Dan yang terakhir, treatment recommendation, yaitu memberikan solusi atau tindakan yang dianggap tepat untuk menyelesaikan masalah. Melalui 4 unsur tersebut, media dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami suatu peristiwa. Oke, selanjutnya, sebagai contoh, misal terjadi peristiwa demonstrasi mahasiswa. Media pertama membuat judul. Jadi misalnya media A nih membuat judul mahasiswa menyampaikan aspirasi secara damai. Nah, dari judul yang disampaikan atau tagline yang disampaikan, masyarakat akan lebih fokus pada hak mahasiswa dalam menyampaikan pendapat. Namun ada lagi nih media yang kedua atau media B membuat judul atau tagline yang berjudul demonstrasi sebabkan kemacetan dan ganggu aktivitas warga. Akibatnya masyarakat mengambil kesimpulan dalam tagline tersebut bahwa
masyarakat akan lebih tertuju pada dampak negatif yang dihasilkan dari berita yang ditayangkan. Nah, padahal secara notabene kedua media ini sama-sama memberitakan peristiwa yang sama, tetapi cara membingkai atau membuat judulnya itu yang berbeda. Nah, hal ini itu yang disebut dengan framing. Nah, selanjutnya framing memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, dampak positifnya adalah membantu masyarakat memahami suatu isu dengan lebih mudah serta meningkatkan kepedulian terhadap masalah tertentu. Namun, di sisi lain, framing juga dapat menimbulkan opini yang bias apabila informasi yang disampaikan tidak seimbang. Selain itu, framing dapat memicu perpecahan di masyarakat apabila digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, atau kelompok tertentu. Oke, next slide. Sebagai masyarakat, kita perlu memiliki sikap kritis dalam menerima informasi. Jangan hanya membaca satu sumber berita, tetapi membandingkan dengan media lain agar kita sebagai pembaca dapat memperoleh sudut pandang yang lebih luas. Nah, selain itu kita juga perlu memeriksa kebenaran informasi dan tidak mudah langsung percaya hanya berdasarkan judul atau tagline yang muncul dalam berita. Dengan cara seperti itu, kita dapat mengurangi pengaruh framing yang bersifat propaganda. Terakhir ada kesimpulan. Jadi berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa framing merupakan cara media massa dalam mengemas dan menyajikan sebuah berita dengan menonjolkan aspek tertentu dari suatu peristiwa. Framing dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang dan memahami suatu informasi. Untuk kepentingan tertentu, framing juga dapat menjadi alat propaganda yang mampu membentuk opini publik. Oleh karena itu, sebagai masyarakat kita perlu memiliki sikap kritis, yaitu dengan cara bisa membandingkan informasi dari berbagai sumber, tidak hanya tidak mengandalkan hanya dari satu sumber saja gitu. Serta kita juga harus bisa meningkatkan literasi media agar tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah percaya oleh informasi yang bias. Dengan begitu, kita dapat menjadi pembaca yang lebih bijak dalam menyikapi setiap berita yang diterima. Jadi demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai framing berita sebagai alat propaganda di media massa. Semoga penjelasan ini dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya memahami cara media membingkai sebuah berita serta pentingnya berpikir kritis dalam menerima informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya masih terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.